Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di kota Brasilia di negara Brazil yang terjadi pada tahun 2016. Loizy Maria da Silva Ribeiro, dia adalah gadis cantik Brazil yang lahir dari orang tua yang bernama Sombra Batista dan ayahnya bernama Ronald Ribeiro. Loizy lahir di kota Aracaju, Sergipe, namun saat dia masih kecil, keluarganya pindah ke kota Brasilia. Loizy dikenal sebagai anak yang ceria, disiplin, cerdas, dan juga bertanggung jawab. Pada tahun 2012, Loizy berusia 16 tahun dan dia melakukan tukar program ke negara Amerika Serikat, tepatnya di wilayah Maryland, dan dia tinggal di sana selama 2 tahun. Di sanalah Loizy menemukan hobi barunya untuk mengenal budaya orang asing dan juga travel. Namun Loizy juga memiliki cita-cita lain untuk menjadi ahli biologi. Loizy melanjutkan kuliahnya di University Georgetown di Washington. Namun setelah beberapa semester, orang tuanya kekurangan biaya dan mereka meminta kepada Loizy untuk pulang ke Brasil dan meneruskan kuliahnya di universitas di Brasilia, yaitu UNB. Orang tua Loizy sangat mendukung pendidikan yang ditempuh oleh anaknya dan untuk mencapai cita-citanya sebagai ahli biologi, Loizy harus meneruskan kuliahnya kurang lebih 1,5 tahun lagi. Di Fakultas Brasilia, Loizy menggantungkan harapannya, namun di sanalah semua akan berakhir pula. Loizy di fakultas tersebut mengenal seorang mahasiswa yang sejurusan dengannya dan dia bernama Vinicius Neres. Saat itu dia masih berusia 20 tahun. Vinicius tinggal di kota Ceilândia dan sebelum dia masuk ke jurusan biologi, dia telah menekuni di bidang chemistry selama 1 semester. Menurut orang-orang yang mengenal Vinicius, dia digambarkan sebagai orang yang nerd atau kutu buku. Dilihat dari sebagian besar unggahannya di sosial media, Vinicius sepertinya mengalami depresi yang berat. Maka dari itu dia terlihat aneh dan sering menutup diri dari sosial. Loizy dan Vinicius memiliki ketertarikan yang sama di bidang biologi. Dan setelah mereka kenal pada bulan April pada tahun 2015, mereka mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Setelah mengenal Loizy, Vinicius sedikit berubah menjadi orang yang ceria dan lebih terbuka. Mereka berdua menjadi pasangan yang saling mendukung satu sama lainnya. Namun kedekatan Loizy membuat Vinicius menjadi obses karena dia belum pernah menjalin hubungan yang membuatnya nyaman dan terbuka. Vinicius takut jika Loizy meninggalkannya dan dia akan terjebak dalam depresi lagi. Maka Vinicius berusaha untuk menggenggam erat Loizy dan itu semua membuat Loizy semakin tidak nyaman. Loizy merasa tidak bisa meneruskan hubungannya dengan Vinicius setelah menjalani hubungan selama beberapa bulan karena sifat yang mengontrol dan hilangnya rasa kepercayaan. Setelah beberapa bulan, Loizy memutuskan hubungan tersebut. Loizy tahu jika Vinicius menderita depresi sebelumnya. Namun Loizy terus memberikan support kepada Vinicius untuk terus menjalani hidupnya. Dan sedikit demi sedikit Loizy menjauh dari Vinicius hingga pada bulan Desember pada tahun 2015 akhirnya Loizy meninggalkan pacarnya. Kepergian Loizy tidak dapat diterima oleh Vinicius dan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cairan kimikal. Dia memiliki rencana untuk mencuri cairan tersebut dari laboratorium dan dia akan menyuntikkan kimikal tersebut ke urat nadinya. Yang dimana dia percaya dengan begitu dia akan bebas dari penderitaan di dunia ini.
Vinicius mengatakan kepada beberapa temannya atas apa yang dia rasakan setelah ditinggalkan oleh Luizy. Bahkan dia juga menceritakan apa rencananya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tanggal 10 Maret pada tahun 2016, sore hari itu Vinicius menelpon Luizy untuk datang ke laboratorium di universitas dengan mengatakan jika dia akan mengembalikan jaket yang masih ketinggalan di rumahnya. Di saluran telepon itu, Vinicius juga mengatakan jika dirinya kurang enak badan dan dia berniat akan mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar perkataan Vinicius, Luizy pun langsung menyetir mobilnya dan menuju ke laboratorium yang ada di universitas. Luizy mengatakan kepada orang tuanya jika dia akan telat pulang karena dia akan makan pizza dengan teman kuliahnya. Pada pukul 8 malam, Luizy tiba di laboratorium di Universitas Brasilia dan di sana Luizy menemui Vinicius. Di momen pertemuan itu, Vinicius mengatakan jika dia lelah menjalani hidupnya. Namun Luizy berusaha untuk membuatnya tenang dengan memberikan pelukan kepadanya, sambil mengatakan kepada Vinicius jika dia tidak mau kehilangan dirinya. Di saat Luizy memeluknya, disitulah Vinicius melumpuhkan korban dengan cara mencekiknya hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu, Luizy dia ikat di atas kursi yang masih berada di ruang laboratorium. Vinicius lalu mengambil cairan kimikal sebanyak 200 ml dan menuangkan ke dalam mulut korban. Dalam sekejap, hidung korban mengeluarkan cairan merah, lalu Vinicius menutup hidung korban dengan kain. Setelah tubuh korban tidak bernyawa, Vinicius keluar dari ruangan tersebut dan menyetir mobil korban keluar dari area fakultas. Di sepanjang jalan dia pun berpikir untuk mencari tempat yang kemungkinan dapat menyembunyikan kejahatannya, dan dia pun berpikir untuk mengunjungi hutan terdekat. Setelah dia mengetahui lokasi di mana dia akan membuang jasad korban, 12 menit kemudian dia kembali ke ruang laboratorium. Vinicius melucuti semua pakaian korban dan di sana dia melakukan hubungan intim untuk terakhir kalinya dengan jasad mantannya. Vinicius juga menggunakan alat pengaman dengan tujuan agar tidak meninggalkan cairan di area tubuh korban. Setelah terpenuhi keinginannya, pelaku memakaikan kembali baju korban dan Vinicius mengeluarkan jasad korban dari ruang laboratorium dengan menggunakan alat pembawa konstruksi dan menutupi jasad korban dengan kain hitam. Selama Vinicius mendorong gerobak yang berisikan tubuh korban, ada beberapa orang yang melihatnya, namun tidak begitu memperhatikan atau menaruh rasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Vinicius. Vinicius mendorong gerobak tersebut ke area parkir, lalu memasukkan jasad korban ke bangku penumpang belakang. Vinicius lalu menyetir mobilnya hingga ke hutan terdekat dan meletakkan jasad korban di tengah semak-semak. Namun sebelum Vinicius meninggalkan area tersebut, dia ingin menghapus identitas korban dengan membakar wajah dan area bagian bawah korban. Setelah itu, pelaku kembali ke kampus dan mengembalikan semua alat-alat di laboratorium, juga membersihkan tempat kejadian. Setelah membersihkan semua di tempat kejadian, Vinicius keluar ruangan tersebut dan menyetir mobil korban ke tempat terminal bus. Sesampainya di sana, dia meminta bantuan kepada orang lain untuk mengembalikan mobil tersebut ke area parkir di universitas. Pada jam 10 malam, keluarga Luizy mengkhawatirkan keberadaannya, hingga orang tuanya menghubungi teman-teman Luizy jika mereka bersama dengan Luizy untuk makan pizza. Namun teman-teman Luizy mengatakan jika Luizy tidak datang pada malam itu, maka saudara Luizy memposting di Facebook dan mengabarkan jika Luizy tidak bisa dihubungi dan mencari informasi tentang keberadaan saudaranya. Keesokan harinya pada pukul 9 pagi, ayah Luizy mendatangi kantor polisi untuk melaporkan anaknya hilang. Dan pada pukul 10 pagi, polisi menemukan mobil korban terparkir di area kampus.
Keesokan harinya, Vinicius memutuskan untuk menghubungi polisi dan mengatakan jika dia telah mengakhiri hidup korban. Vinicius dijemput dan dibawa ke ruang interogasi dan menurut penyelidik, dia mengakui semua kejahatannya dengan santai, bahkan dia sempat tertawa. Dia juga mengatakan jika setelah mengakhiri hidup korban, dia pulang ke rumah, mandi dan terus tidur. Keesokan harinya dia juga menelpon ayah Luigi untuk menanyakan tentang keberadaan korban. Menurut Vinicius, hari itu dia tidak bermaksud untuk mengakhiri hidup korban, namun dia berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di pengadilan, Vinicius mengatakan dengan detail apa yang terjadi di hari naas itu. Dia mengatakan jika saat dia berniat akan mengakhiri hidupnya, lalu korban memberikan pelukan kepadanya. Dan di saat itu, dia merasa bahwa korban tidak tulus memberikan support kepadanya. Oleh karena itu, saat dalam pelukan korban, pelaku sangat kesal karena korban tidak mempedulikannya lagi. Dan dia memendam dendam atas keputusan Luigi yang meninggalkannya di saat dia sedang membutuhkan support darinya. Namun versi pengakuan pelaku di pengadilan ini dibantah oleh ayah korban, yang dimana dia mengatakan jika dia tidak merencanakan kejahatan di hari itu, kenapa jendela laboratorium ditutup total dengan kertas, dan dia juga mengatakan kepada semua orang jika dia akan melakukan fotografi, namun dia tidak memberitahu korban. Yang dimana ayah korban menyimpulkan jika Vinicius telah merencanakan kejahatan itu dan menjebak korban agar datang ke ruang laboratorium. Vinicius dipenjara di Komplek Papuda sejak pada bulan Maret pada tahun 2016. Sedang persidangan akhir terjadi pada bulan April pada tahun 2017 dan persidangan itu berlangsung selama 10 jam. Hakim dalam persidangan tersebut memutuskan dengan menjatuhi hukuman kepada Vinicius Neres selama 25 tahun. Namun karena pelaku sangat kooperatif dan mengakui semua kejahatannya, juga saat dia melakukan kejahatan tersebut, dia masih berada di bawah umur 21 tahun, maka hukuman pelaku dikurangi menjadi 21 tahun penjara. Orang tua Luigi mengatakan kekecewaannya atas hukuman kepada pelaku, karena setelah dia menjalani hukuman 10 tahun penjara, dia akan dibebaskan. Dan orang tua korban mengharapkan jika hukuman kepada pelaku kejahatan seperti itu, mereka akan mendapat hukuman seumur hidup. Jasad Luigi dimakamkan pada tanggal 12 Maret pada tahun 2016. Universitas Brasilia juga meliburkan seluruh aktivitas selama 3 hari dan juga menanam pohon di area fakultas tersebut untuk menghormati korban. Begitu juga taman di fakultas tersebut dirubah namanya dan diberikan nama dari korban, yaitu Taman Luigi Ribeiro. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.